Oke, sekarang kita akan membahas mengenai American Fantasy Comedy Film yang dipublikasikan pada tahun 1993 yang berjudul Groundhog Day. Apa sih yang membuat film ini terasa unik? Menurut saya dan teman-teman saya di sini sekarang, yang membuat film ini unik adalah permainan terhadap plot yang linear. Film arahan Arnold Harmis ini memiliki plot flashback secara berulang-ulang. Mungkin sekilas tampak membosankan, padahal kenyataannya film ini merupakan suatu faktor yang bagi sebuah film itu sangat penting sekali. Nah, di sini kita ada Jeffrey, Rizky, dan Kevin dan Devon. Yang pertama untuk pertanyaan untuk Devon dulu. Setelah menonton film Groundhog Day itu, apa sih yang kamu rasain? Terima kasih Lotusia atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa saya akan menganalisa film ini menurut sudut pandang Herakleitos. Pertama itu sendiri saya akan mengulang kembali bahwa Herakleitos merupakan filsafat di mana menurutnya realitas adalah kontradiksi-kontradiksi dalam harmoni, seperti tegangan antara anak panah dan busurnya. Lalu fokus pada penghayatan subjektif. Yang pertama, sesuatu dapat dialami dalam kontras, misalnya sehat dinikmati setelah mengalami sakit. Fokus yang pertama ini bisa kita lihat sekali di film Groundhog Day ini, dengan kita melihat bahwa pemeran utama yang berulang-ulang mengalami time loop atau flashback ke hari yang sama, sehingga dia tidak bisa lagi menikmati arti dari kebahagiaan jika tidak ada sesuatu yang dialami. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka, maksud saya, pemeran utama ini tidak bisa meninggal, akan balik lagi ke masa yang sama, hari yang sama, sehingga dia mencoba bunuh diri dengan berbagai cara. Lalu dari film ini juga menunjukkan bahwa yang terpenting bahwa segala sesuatu akan berubah. Kita melihat bahwa dari hari ke hari, meskipun di hari yang sama, tetapi hari yang sama itu dijalani dengan berbeda. Sehingga sangat mendukung teori dari Herakleitos itu sendiri. Dari saya kurang lebih seperti itu. Wah, menarik sekali. Terima kasih, Devon. Kemudian, untuk Rizky bisa dijawab pertanyaannya sama ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya nih Leticia. Nah, kalau menurut saya juga mirip-mirip ya view saya dengan The Event itu, movie-nya sangat-sangat menarik karena yang pertama saya lihat itu aspek menariknya ada di permainan film tersebut atas konsep waktu. Nah, dia juga memberikan pertanyaan kepada kita, apakah hari-hari yang dilewati oleh si Phil, yaitu karakter utama Groundhog Day itu reality atau bukan? Nah, pertanyaan itu akan saya coba jawab dengan teori-teori Platos ya. Nah, menurut Platos itu kan realita consists of realm yang kita bisa rasakan, yaitu physical realm, yang menurut dia hanya skala ilusi, dan bisa berubah-ubah. Dan menurut dia, realitas yang asli adalah ada di idea, yaitu panca-panca indera kita yang membuat realita. Nah, kalau kita terapkan views-nya Platos ke Groundhog Day dan kita bertanya bahwa apakah ini realitas atau bukan. Nah, saya akan menjawab bahwa iya, ini realitas. Karena kalau dilihat itu, seperti yang Devon tadi sudah bilang, setiap hari dia lakukan dengan cara yang berubah-ubah. Dan itu matching dengan apa yang Platos katakan, yaitu yang berubah adalah physical realm. Tetapi idea sendiri itu tidak berubah. Idea sivil terhadap apa yang dia melakukan hari itu contohnya, dan apa idenya sivil tentang dunia, dan idea sivil tentang, terutama di awal-awal filmnya, idea sivil terhadap daerah itu, yaitu dia sangat membenci daerah itu. Dan pas akhir-akhirnya saat mereka sivil itu mengubah idea dia, baru dia bisa menjalankan hari itu. Baru waktu bisa berjalan lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau dilihat dengan view Platos dan diimplementasikan ke
konsep realitanya Groundhog Days bisa dibilang bahwa memang benar hari-hari yang dilalui Phil adalah realita berdasarkan idenya Phil. Oke, terima kasih, itu jawaban saya. Terima kasih Rizky. Nah sekarang saya paling penasaran nih kalau film ini dilihat dari point of view Parmenides. Silakan Kevin dijelaskan. Oh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Bahwa menurut saya film tersebut cukup menarik menjelaskan arti hidup dan jalan yang berbeda-beda. Yang saya dapatkan dari film Groundhog Day mengenai teori Parmenides, bahwa teori Parmenides mempunyai teori pemikiran being yang ada tidak berpindah, tidak berubah, dan tidak dihancurkan. Dan yang saya dapatkan adalah bahwa pada hari Groundhog Day kita akan kembali pada tetap saat sama dan tidak berubah. Semua yang akan kembali pada semula ketika Phil terbangun di jam 6 pagi. Sampai ia menemukan tujuan untuk menemukan hari bahagia dalam hidupnya. Nah, semua yang dia lakukan pada hari sebelumnya akan kembali pada awal. Bahwa ini membicarakan pada hari itu tidak akan berubah, maupun yang mencoba untuk menghancurkan properti di kota tersebut atau menyakitkan diri seperti yang Devon bilang, dia mencoba untuk membunuh diri berkali-kali, maka pada hari besoknya akan mengatur ulang gitu hari-hari itu. Jadi pada hari itu kayak sama sekali tidak ada perubahannya. Ya, seperti itu. Itu yang saya dapatkan dan teori Parmenides ini di film Groundhog Day. Terima kasih. Oke, terima kasih Kevin. Sekarang yang terakhir, saya mau dengar nih dari Jeffrey dalam pandangan Aristoteles. Silakan Jeffrey. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan sudut pandang saya menurut pandangan Aristoteles, yaitu lebih tepatnya mengenai pandangan helomorphism. Di mana helomorphism sendiri berarti bahwa menyatakan bahwa sesuatu yang real atau nyata adalah sesuatu yang memiliki materi dan bentuk. Nah, untuk di film ini, di mana film ini menceritakan tentang time looping, di mana karakter utama mengalami pengulangan di hari yang sama. Sedangkan menurut saya film Groundhog Days itu tidak nyata berdasarkan pandangan Aristoteles, karena sesuai dari helomorphism itu, di mana sesuatu yang real adalah sesuatu yang memiliki materi dan bentuk. Time looping sendiri ini menurut saya adalah sebuah delusi yang dirasakan oleh orang tersebut, di mana kejadian tersebut tidaklah nyata atau real. Sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-temannya. Nah, kalau tadi kan didasarkan oleh pandangan para filsuf. Nah, sekarang saya mau dengar dong, kalau film ini itu di mata kalian sendiri tanpa ada pengaruh dari lingkungan kalian atau pendapat orang lain, itu gimana sih? Coba Kevin bisa dijawab dulu. Yang saya dapatkan dari film Groundhog Day ini, menurut saya lebih mengenai teori Parmenides sih. Soalnya yang di belakang filmnya itu kan kayak jadi si Phil ini kan bangun setiap hari kan, dia mau ngelakuin apapun, dia mau hancurin lah, dia mau coba budi, dia menyakitkan diri, atau pokoknya dia mau sampai mau bunuh binatang kecilnya itu yang di dalam yang weather forecaster itu ini Groundhog-nya. Dia itu pun akan terus mengulang-ulang gitu. Kalau seandainya itu kayak hari itu nggak pernah terjadi, yang si Phil bilang ke orang-orangnya juga kayak nggak percaya gitu, tapi kayak mau kayak gitu. Jadi kayak benar-benar nggak ada yang terjadi pada hari itu, dan keesokannya hari itu dunia pada hari itu akan riset ulang gitu. Jadi seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Seperti teori Parmenides ini.
Itu saja sih. Masih. Kalau menurut Rizky gimana? Ya, kalau pure dari pendapat saya ya, saya bilang ini bukan realitas ya, kalau dari pendapat saya sendiri. Soalnya bisa saja yang hari-hari sebelum ending itu adalah mimpi dia atau delusi. Jadi menurut saya ini bukan realita. Tapi walaupun itu, menurut saya juga film ini menyampaikan pesan moral yang sangat baik ya, yaitu orang baik itu bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirnya. Kan bisa dilihat di awal-awal film saat hari dia mengulang-ulang itu, dia adalah orang yang sangat egois dan ya hidupnya miserable. Tapi pas dia di hari terakhir itu, dia mulai menjadi orang baik dan akhirnya dia bahagia. Jadi menurut saya pesan moralnya saja yang diambil. Oke, terima kasih. Tapi pas nonton tuh nggak bosenin kan ya? Enggak dong. Kalau menurut Jeffrey gimana? Kalau menurut dari pemikiran saya sendiri sih itu tidak nyata, karena saya beranggapan bahwa saya baru percaya bahwa hal itu nyata jika sudah ada kasus yang terjadi. Namun sampai saat ini jika saya lihat di internet atau dimanapun bahwa time looping itu hanya sekedar pembuatan film, tidak ada kasus nyatanya. Jadi menurut saya itu hanyalah sebuah delusi atau hal yang tidak nyata. Itu aja sih. Oke. Kalau menurut Divan gimana? Kalau menurut saya sendiri, saya setuju dengan pendapat beberapa teman saya sebelumnya bahwa memang hal yang terjadi di film tersebut merupakan suatu delusi. Dan kita pun terkadang sering merasakannya bahwa terkadang kita merasakan telah mengerjakan sesuatu yang kita pernah kerjakan sebelumnya. Mungkin yang perlu saya concern di film ini adalah di mana yang pesan moralnya kita harus melihat bahwa ketika kita tidak memiliki tujuan dalam hidup, dalam hal ini ketika waktu terus berulang-ulang di suatu hari tanpa adanya hubungan sebab akibat, maka terjadi kehampaan di situ. Jadi sehingga kita bisa melihat pemeran utama frustasi dan kita tahu bahwa akhirnya dia pun bisa introspeksi diri untuk memperbaiki dirinya untuk kedepannya. Dari saya sih itu sih. Menarik sekali. Oke, terima kasih banyak untuk teman-temannya yang lain. Sekian untuk podcast kali ini, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Nantikan podcast selanjutnya.